Oke, selamat malam sobat yang gembira. Hari ini kita jumpa lagi di dalam talk show pada malam hari ini di hari Sabtu ya, di Sabtu malam. Kita senang sekali bisa kembali berjumpa dengan sobat hati yang gembira. Seperti sebuah kalimat mengatakan ya, hati yang gembira itu adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Nah, jadi kita harus selalu berusaha belajar untuk bergembira ya. Karena yang saya baca ya, sobat yang gembira, pada saat kita lebih sering marah, ketika kita marah maka kerutan di muka kita semakin bertambah sehingga kita lebih cepat tua ya. Tetapi ketika kita bisa bergembira, kita bisa tersenyum, maka kita bisa terlihat lebih awet muda. Dan hari ini nanti saya nggak akan sendiri ya, sobat yang gembira. Hari ini saya akan ditemani oleh seorang pakar. Jadi dia juga adalah psikolog ya, dari BCS ya, Bright Community Service ya. Jadi namanya Ibu Megawati. Nah, jadi kita akan tunggu juga kedatangan Ibu Megawati nih. Bersama-sama dengan kita akan membahas hari ini adalah, kalau kita sudah lihat tema hari ini adalah mulutmu harimaumu ya. Nah, jadi ini berhubungan dengan yang namanya hate speech ya. Jadi hate speech ini bahasa Indonesianya itu adalah ujaran kebencian ya. Seperti itu. Nah, jadi sudah banyak kasus-kasus pun yang terjadi berhubungan dengan hate speech ini ya. Jadi ujaran kebencian ini. Nah, kita hari ini akan bahas bersama ya rekan saya Ibu Mega. Nanti dia akan mengupas lebih dalam lagi. Ya, akhirnya. Selamat malam, Bu Mega. Halo, Tono. Ya, senyum dulu dong, Bu Mega. Kan hati yang gembira ya. Biar kita lebih kelihatan awet muda. Ya, kita hari ini di malam minggu ini kita sama-sama bergembira bersama ya, bersama dengan para viewer semuanya. Yes. Oke, nah malam hari ini kita senang sekali ya bisa kembali bertemu bersama dengan sobat hati yang gembira dan juga teman-teman dari Bright Community Service. Dan malam hari ini kita mau bahas tentang apa nih, Cimega nih? Ya, sesuai dengan judul kita ya, Tono ya. Hari ini kita mau bahas ya hal yang berkaitan dengan daerah sekitar sini, perkataan kita, komentar-komentar kita mungkin yang kita berikan kepada orang lain. Wow. Jadi saya dengar udah sempat ngomong tentang hate speech gitu ya. Jadi mau bahas sedikit kali ya, apa sih tentang hate speech itu, dan kira-kira liku-likunya seperti apa dari orang-orang yang mungkin melakukan atau orang-orang yang mungkin sempat menjadi korban, kira-kira begitu. Wow, oke. Ya sebelumnya Cimega ya. Jadi saya juga karena saya ini seorang cowok ya, pria ya. Pria itu suka banget nonton yang namanya sepak bola ya. Nah jadi kalau kita ini nonton bola itu ternyata di sana juga para pemain bola ternyata terkadang ada melakukan hate speech ya terhadap lawan dia untuk intimidasi ya Ci ya. Jadi saya ingat banget itu dulu ada pemain yang berkulit hitam. Jadi supporter yang nonton ini suka teriakin gitu kalau dia bawa bola ya, seperti itu. Jadi ada yang memperagakan seperti monyet atau apa seperti itu. Jadi ternyata di dalam dunia olahraga juga ada juga seperti itu ya Ci ya. Ini saya tiba-tiba teringat ya ketika kita ngomong tentang hate speech ini ya Ci Mega ya. Ya, jadi kayaknya hate speech ini sudah masuk ya ke dalam berbagai macam lapisan masyarakat ya. Karena seringkali kita kalau berpikir tentang hate speech itu mungkin kita berpikirnya dari segi kelompok begitu ya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita perlu batasin dulu nih hate speech dari pemahaman kita itu seperti apa. Jadi teman-teman di sini nanti juga bisa sharing bareng-bareng ya dari teman-teman yang udah join. Kira-kira apakah pernah ada pengalaman begitu ya
Yes. pengalaman, mungkin mengalami sendiri perkataan-perkataan yang kurang nyaman dari orang lain atau dari kelompok lain gitu. Secara sederhana, hate speech adalah perkataan yang kita ucapkan atau yang kita tujukan kepada orang lain atau kelompok lain yang tujuannya untuk mendiskriminasikan gitu ya, mendiskriminasikan mungkin bisa secara umum ya, berdasarkan dari latar belakang, mungkin agama, mungkin ras, mungkin golongan, atau hal-hal yang mungkin tidak sama dengan kita ya, yang tidak seragam sama kita, dan kita memberikan keterangan sedangan dalam perkataan-perkataan itu kepada mereka. Jadi Tono udah cerita tuh tentang grup sepak bola gitu ya, grup sepak bola yang ini mungkin dia berusaha dalam tanda kutip menghancurkan kelompok yang lain atau lawannya atau supporternya. Jadi untuk membuat mental mereka down. Sehingga kalau mereka mental down ya harapannya bisa kalah. Iya, betul banget ini. Wah, ini dari benar-benar Bu Mega ini seorang psikolog nih ya, melihatnya ya. Sama-sama berbeda. Iya. Nah, tapi kalau memang kalau kita mau lihat akhir-akhir ini ya, saya panggilnya Bu Mega apa Ci Mega nih ya? Ci Mega aja deh, biar saya awet muda. Iya. Ini menunjukkan hati yang gembira ya, awet muda ya. Oke. Iya. Kalau saat-saat ini ya, kalau tadi Cici udah kupas sedikit artinya hate speech itu seperti apa. Nah, saat-saat ini ada nggak sih contoh-contohnya nggak Ci yang terjadi saat-saat ini? Apakah di dunia saat ini ataupun khususnya di Indonesia ya, yang kita bisa tahu contohnya seperti apa sih, atau yang lagi viral saat-saat ini seperti apa? Ada contohnya nggak Ci? Mungkin yang sekarang latest news itu ya, kan perkataan yang lagi ban tuh. Itu yang ada JAY di belakangnya. Saya nggak berani ngomong ini Tono, nanti khawatir saya juga di-ban. Terus tiba-tiba kita sendiri ini nggak bisa live lagi nanti. Ya, perkataan yang belakangnya ada JAY-nya itu. Ya, itu kan perkataan yang saat ini menjadi mungkin menjadi fokus ya, perhatian di dalam situasi masyarakat di Indonesia. Karena perkataan itu sendiri sebenarnya merupakan suatu bentuk pernyataan ya, atau ungkapan yang sebenarnya menyatakan kekaguman, menyatakan kekerenan dari pihak yang lain. Tapi kan konotasinya itu kurang bagus tuh. Itu kan sama dengan seperti menyebut nama satu atau seekor hewan, gitu ya. Jadi sepertinya ketika kita melakukan perkataan itu, walaupun mungkin maksud kita baik, tapi yang mendengarkan kan mungkin juga merasa nggak nyaman ya, karena kok sama seperti kita itu disamakan dengan seekor hewan, begitu. Ini kan menunjukkan semacam orang diremehkan, ya, martabatnya direndahkan, dan mungkin bagi yang mendengarkan juga merasa nggak nyaman juga. Oh, jadi seperti itu ya. Hate speech juga ya. Iya. Nah, tapi mungkin bagi sebagian kaum muda ya, Ci ya, apakah itu menjadi suatu hal yang sudah biasa ya, ketika mereka bertemu dengan teman mereka merasa bahwa ini kan sahabat saya, sahabat gua, jadi terserah gua mau ngomong apa ya, it's okay aja gitu ya. Apakah bisa terbentuk seperti itu ya, Ci, atau gimana sih sebenarnya? Mungkin bagi yang mengatakan nggak apa-apa ya, bagi yang mengatakan. Ya kalau bagi dia merasa dianya oke, dianya merasa nyaman, dan justru itu menunjukkan mungkin kayak persaudaraan gitu ya. Kita itu justru sohib nih. Saya bisa mengatakan hal-hal demikian. Cuman apakah pihak yang menerima sebutan-sebutan itu atau panggilan-panggilan itu juga merasakan hal yang sama? Karena jangan-jangan sebetulnya dia merasa tersinggung, hanya saja dia nggak berani untuk ngomongin. Nah, gitu kan ya. Karena hal-hal semacam ini begini sih ya, Tono ya. Kalau untuk hate speech sendiri, mungkin Tono pernah inget nggak ya, dulu tahun berapa ya,
yang tentang pembantaian etnis Yahudi itu ya oleh Hitler. Nah, Yes. hal yang sedemikian gede, ya, yang sedemikian fenomenal dan juga dicatat oleh sejarah, itu kan juga berawal dari hate, ya, kebencian yang dilayangkan oleh satu buah kelompok atau satu buah etnis tertentu kepada etnis yang lain. Pada saat itu mereka juga mendowngrade istilahnya ya martabat dari etnis yang lain tersebut. Mereka itu mengatakan bahwa etnis tersebut itu seperti seekor tikus. Jadi dengan demikian orang yang mendengar kalau hal ini terus-menerus dikatakan, diungkapkan, terpatri di dalam pikiran kita, lama-lama kita bisa percaya bahwa etnis tersebut atau kelompok tersebut yang menerima hate speech tersebut itu memang pantas untuk mendapatkan perlakuan demikian. Jadi terjadilah besar-besaran itu untuk etnis tersebut. Nah, jadi kan untuk hate speech ini sendiri atau perkataan-perkataan yang negatif ya, yang merendahkan martabat orang lain, itu bisa mengarah kepada suatu kekerasan yang luar biasa kalau misalnya ini dibenarkan atau dibiarkan. Iya. Jadi kalau tadi yang Cimega kasih contoh itu ya, hate speech seperti itu ya. Jadi ini seperti satu ujaran kebencian ya, ataupun menghina ya. Benar seperti itu, Ci ya? Karena dia menghina satu suku atau satu etnis disamakan dengan seekor tikus, seperti itu ya, Ci ya? Dan iya, ini kan sama ya dengan perkataan yang kita lagi fenomenal ini ya, yang belakangnya JAY ini. Ini kan juga sama sebetulnya ya, agak menyamakan dengan seekor binatang. Walaupun mungkin maksudnya itu menunjukkan keakraban, ya kesohbatan. Tapi apakah yang menerima perkataan tersebut atau panggilan tersebut dia sendiri sebetulnya oke. Nah, itu kan yang perlu kita verifikasi gitu. Iya. Oke. Jadi bagi sobat hati yang gembira maupun sobat BCS ya yang pengen berkomentar bisa juga ya mengenai kata-kata yang tadi Cimega kasih contoh ya, yang jaya itu bahasa India ya, Ci ya? Jaya bukan ya? Bukan ya? Tapi ini udah seperti bahasa gaul yang dilakukan oleh anak muda saat ini yang mungkin ya, Ci, apakah mungkin seperti saya pengen bertanya secara, karena Cici ini kuliahnya ini lebih ke arah psikolog, benar ya, Ci ya? Iya, saya kuliahnya di konseling, jurusan konseling ya. Oke. Apakah ya, Ci, saya pengen tanya nih sedikit nih ya. Apakah ketika satu kata yang saya contoh tadi jai itu mungkin setiap hari kita dengar ya, walaupun kita nggak memperkatakan ya, setiap hari kita dengar dari teman kita atau di kelompok kita udah biasa ngomong seperti itu, apakah itu akan mempengaruhi pikiran kita juga sehingga suatu saat kita bisa mengatakan seperti itu? Apakah ada pengaruh seperti itu, Ci? Kalau Cici lihat? Saya pikir bisa ya. Kalau untuk sesuatu hal yang terus-menerus kita dengar, mungkin nggak hanya waktu kita usia gede seperti ini ya. Tapi kalau misalnya kita pada waktu kita kecil juga, kita sering mendengarkan hal-hal yang buruk juga. Mungkin kata-kata makian juga, kata-kata kasar juga. Nah, kita kan belajar ya untuk menilai bahwa perkataan-perkataan demikian adalah perkataan-perkataan yang wajar dan memang biasa atau normal untuk dikomunikasikan. Sehingga kemudian ketika kita gede, walaupun kita juga sebetulnya mungkin ngerti ya bahwa kata demikian itu kata-kata kasar juga, cuman karena kita dari kecil kita terus-menerus terpapar dengan pola-pola demikian, kita merasa itu oke untuk dilakukan, wajar untuk dilakukan. Jadi ketika gede kita mendengarkannya lagi, atau bahasa-bahasa yang lain mungkin ya yang berasal dari komunitas kita juga it's okay, itu normal kok. Karena dulu dari kecil aku juga sering dengarnya kayak gitu juga. Jadi ya normal-normal aja. Gitu. Iya. Jadi kemudian bisa mengulangi dan juga kemudian kita bisa juga mengatakannya kepada orang lain. Karena bagi kita itu normal.
Iya, iya, iya. Iya benar banget ya, Ci. Yang tadi Cici bilang dari kecil ya. Karena jadi saya juga, karena saya sekarang udah punya anak kecil ya. Jadi anak saya ini baru berumur Mhm. 4 tahun ya. Jadi saya Mhm. sama istri saya udah ada satu kesepakatan ya. Jadi ketika kalau kita bertengkar atau kita berdebat, kita usahakan nggak di depan anak kita gitu ya. Karena anak-anak ternyata Mhm. apa yang mereka dengar ya, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, mereka pelajarin dan cepat banget ya Ci ya. Anak-anak sekarang Betul. benar-benar sangat pintar sekali ya. Maksudnya Mhm. mendengar apa sekali mendengar kata-kata yang kurang baik itu akan terekam di dalam pikiran dia ya Ci ya. Seperti itu ya Ci ya. Iya, Wow. iya, karena nggak cuman anak sekarang sih, Tono, tapi Iya. anak dari dulu. Dari dulu Oh, dari dulu itu ya. lebih mudah. Nggak cuma anak zaman sekarang. Saya pikir sekarang vitaminnya lebih keren ya Ci ya. Vitamin buat anak ya dibanding zaman dahulu ya. Iya, 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 jadi iya. anak memang mereka lebih mudah imitate ya, mengimitasi atau Iya, meniru apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Dan itu jauh lebih gede pengaruhnya daripada ketika mereka diajar. Kalau daripada diajar, diajar ya. tapi perilakunya berbeda, mereka lebih akan meniru apa perilaku atau sikap atau perkataan yang mereka lihat, yang mereka dengar daripada apa yang orang tua itu tanam. Jadi Yes. memang untuk para orang tua mesti lebih berhati-hati ya, ketika berkomunikasi dengan pasangan, ketika menyelesaikan konflik, atau Iya, bagaimana ketika mengucapkan perkataan-perkataan, karena anak-anak memang lebih cepat ya untuk menyerap apa yang mereka alami. iya. Oke, oke. Dan menurut Hmm, penelitian, iya, Tono, iya. orang-orang ya yang seringkali memang terlibat di dalam hate speech, maksudnya sebagai pelaku untuk hate speech-nya sendiri. Itu ada Hmm, beberapa penelitian yang mengatakan bahwa seringkali orang-orang demikian adalah orang-orang yang di dalam dirinya itu juga ada kebencian. Oh. Ada rasa sepi, ada rasa kosong, dan Hmm, mungkin mereka tidak mengasihi diri mereka sendiri. Sehingga karena mereka kosong tuh, mereka merasa nggak ada orang yang cinta sama aku, sayang sama aku. Mungkin berasal dari keluarga yang bermasalah, disfungsi, ya, keluarga disfungsional, yes. sehingga menyebabkan mereka juga hidupnya kan kering, hidupnya itu mungkin ada kepahitan. Nah, Iya. itu mereka menyalurkannya kepada orang lain. Saya punya perasaan seperti ini. Saya punya pengalaman seperti ini. Saya hidupnya itu nggak nyaman, nggak enak. Nah, hal-hal yang merusak gitu ya, atau yang menyakiti itu biasanya itu juga lebih gampang untuk diucapkan, untuk dikeluarkan, untuk menyerang orang lain juga. Nah, ini kita memang mesti berhati-hati bagi setiap orang tua ya, yang Iya. mungkin sudah memiliki anak, baik anak kecil maupun anak remaja, itu mesti berhati-hati. Iya, iya. Nah, oke, berarti kalau ya, Cimeka ya, kalau kita lihat judul talk show kita pada malam hari ini ya, mengatakan bahwa Hmm. mulutmu harimaumu. Nah, saya pengen dengar Hmm. nih dari pandangan Cimega ini mengenai tema ini ya. Apakah Cimega setuju atau kenapa sih mulut dikaitkan dengan harimau gitu ya? Ini harimau apa nih ya? Hmm. Seperti itu ya. Kalau menurut Ya, Cimega ya. ya, mungkin nanti kita bisa sharing sama-sama ya, dari Tono sendiri juga apa pandangannya, gitu Oke. ya. Nah, ditanya balik juga saya. Ya, siap. Kan kita talk show ini, Oh, top jadi ya, ya, kita top. ngobrol Yes, bareng-bareng ini. iya, iya, iya. Mungkin kalau dari saya gini, kalau Iya. harimau itu kan seringkali dianalogikan sebagai binatang yang buas, Hmm. gitu ya. Binatang yang mungkin keras, bisa menyerang orang lain. Nah, jadi mulut itu juga bisa, bukan bisa ya, sangat bisa ya, sesuai dengan Iya. topik kita, sangat bisa Hmm. digunakan memang untuk menyerang orang lain. Dari mulut juga sebetulnya kita bisa berkata-kata dengan baik, tetapi dari mulut juga kita juga bisa menyerang orang lain. Nah, itu kita mesti berhati-hati. Apa aja sih yang keluar dari mulut kita?
Kita juga Iya. bisa, tadi kita udah banyak ngobrol tentang pengalaman masa lalu mungkin, bagaimana kita dibesarkan, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita, pengalaman kita yang membentuk kita sampai saat ini. Karena itu bisa mempengaruhi ya, apa yang ada dari dalam hati, terpatri di sini, keluarlah melalui ucapan-ucapan kita yang bisa menyerang orang lain tersebut. Mungkin dari saya kayak gitu. Dari Tono, silakan Ton. Ada pengalaman nggak? Dari Cimega ini udah jelas banget ya. Wah ini emang kalau seorang konselor ya, konselor bisa menjelaskan dengan begitu tepat ya. Menjadi mulut itu bisa menyerang juga ya, Cimega ya. Bisa menyerang orang. Ya saya melihat juga benar ya sih Cimega ya. Sebenarnya kata-kata kita ini ternyata punya power ya Ci ya. Jadi kata-kata kita ini punya kuasa. Jadi baik itu ke arah positif maupun ke arah negatif itu tergantung kita ya, apa yang kita keluar ya, apa yang keluar dari mulut kita seperti itu. Jadi saya sering dengar ya katanya apa yang meluap dari hati kita, meluap ya artinya dari hati kita itu yang akan keluar dari mulut kita. Nah jadi kalau di hati kita sudah ada kebencian ya kayak hate speech itu ujaran kebencian itu, maka secara otomatis yang akan keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang mengandung kebencian seperti itu. Iya. Tono sendiri pernah ada pengalaman ini nggak, Tono, tentang hate speech gitu? Atau semua orang loving di sekitarnya kamu gitu? Nggak pernah ngalamin gitu? Nah, memang ini konselor luar biasa ya, langsung tanya ke pribadi ya. Saya langsung tertembak nih. Karena kalau ke pribadi nggak perlu mikir, bisa langsung share pengalaman. Bisa langsung share. Ya jadi ya benar banget ya. Saya juga sudah sering juga ya mengalami yang namanya hate speech juga ya. Jadi memang kalau dulu ya dari zaman sekolah ya memang karena dulunya Ci ya, Mas ini saya sharing aja dulunya nih gigi saya ini kan gigi kelinci ya. Jadi maksudnya giginya maju ke depan gitu ya. Sebelum dulunya akhirnya pasang kawat ya Ci ya. Jadi ketika gigi saya ini maju ke depan, waduh dari kecil dari sekolah saya udah sering dikatain ya. Wah si gigi kelinci datang nih seperti itu ya. Jadi sebenarnya ya saya ada marahnya juga ya. Jadi ketika kita dikatain atau istilahnya dibully ya, Ci ya. Jadi saya rasa hate speech juga ini termasuk dengan pembulian ya. Jadi semenjak kecil ketika kita di bangku sekolah pun di bangku pendidikan kita sering dibully. Nah itu terkadang membuat saya nggak percaya diri seperti itu ya. Saya minder ya. Jadi artinya ketika waktu kecil dulu karena sering dikatain seperti itu, jadi untuk bicara, untuk buka mulut itu saya malu, Ci. Ya sekarang sih, ya sekarang udah berani bicara ya. Sudah ada yang punya. Udah jago bicara sih mudah-mudahan. Dan banyak banget ya, banyak banget yang hadapin bulian itu, ujaran kebencian itu udah sering juga saya alamin seperti itu. Saya nggak tahu sobat yang hati yang gembira juga apakah pernah merasakan seperti itu ya. Dan satu contoh nyata ya Ci ya, ini akhir-akhir ini yang barusan kita tahu kalau tadi kan Cici contohnya di dunia ya, jadi tadi yang terjadi di Yahudi itu ya. Nah menurut saya di Indonesia saat ini hate speech ini juga udah banyak terjadi, sangat banyak di Indonesia ini, sangat banyak. Walaupun saya melihat bahwa di Indonesia ini sebenarnya saya udah suka dengan budaya Indonesia ya. Budaya Indonesia, saya yakin dan percaya orang-orang Indonesia itu sebenarnya orang-orang yang sangat ramah. Dan dunia pun mengakui bahwa Indonesia adalah orang yang sangat ramah gitu ya. Dengan satu dasar Bhinneka Tunggal Ika, Garuda Pancasila yang sangat bagus gitu ya. Tetapi ternyata di dalam masyarakat kita pun, karena begitu banyaknya beragam etnis, beragam suku, beragam agama, ini bisa muncul hal-hal seperti itu. Dan itu pun saya sering alamin ya Ci ya, karena
mata saya ini terlalu sipit ya. Jadi sering dikatain juga ya, dikatain. Jadi dulunya gigi, terus mata juga. Jadi sering dikatain juga. Jadi mata saya ini terlalu kecil seperti itu ya, sampai uang logam pun nggak bisa masuk gitu ke mata saya. Uang logam seperti itu ya. Jadi sering dikatain seperti itu ya. Saya bilang kalau nggak bisa ya uang kertas aja yang dimasukin ya. Seperti itu ya. Ci. Jadi maksudnya banyak banyak hal-hal ya, dan contoh-contoh Hmm. besar pun di Indonesia pun ternyata banyak. Akhir-akhir ini juga ada artis yang sempat masuk penjara juga ya, karena dia melakukan ujaran kebencian terhadap satu Hmm. etnis atau terhadap satu suku di dalam sosial Hmm. media, dan akhirnya artis ini Hmm. ditangkap ya, ditangkap oleh polisi dan Hmm. masuk ke dalam penjara. Jadi saya melihat bahwa Hmm. ternyata hal-hal seperti ini ya, ternyata udah banyak terjadi di kalangan masyarakat kita. Hmm. Ya, Nah, jadi ya, sebenarnya apa sih, Ci, yang perlu diperhatikan nih untuk menghindari hal-hal seperti ini ya? Karena kita tahu sudah banyak juga kasus-kasus yang terjadi di sosial media, seperti ada seorang anak yang menghina presiden kita sampai dia hmm. harus, Hmm. papanya harus meminta maaf karena anak ini Hmm. melakukan hal tersebut ya. Dan terakhir pun minggu lalu Oh. saya dengar di radio, Ci, ya, ini satu kisah nyata ya. Seorang gadis Hmm. bunuh diri, Ci. Bunuh diri karena Hmm. apa? Gadis ini sangat suka dengan K-pop ya. Jadi yang bintang-bintang Korea itu suka nonton, suka dengerin. Papanya itu Hmm. selalu marah gitu sama dia. Dia bilang lebih baik Hmm. kamu bunuh diri aja daripada kamu dengerin itu terus. Papanya ngomong Oh, gitu, Ci. Dan ternyata benar. Anaknya ya, gadis muda itu bunuh diri benar. Jadi ya, kuasa kata-kata dari papanya ini membuat anak itu benar-benar melakukan hal itu. Wow, ini ya, saya sampai kaget ya ketika wow, saya dengar di radio di mobil ya. Ternyata dari ya, kata-kata papa ini bisa mempengaruhi anaknya ini sampai anaknya itu melakukan bunuh diri seperti itu. Nah, saya nggak tahu dari ya. Cici sebagai seorang konselor, kalau melihat hal-hal seperti ini khususnya di Indonesia, Ci, yang kita bahas saat ini, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi, Ci? Maksudnya pergeseran-pergeseran apa, atau hal-hal apa sih yang membuat orang bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu? Ya. Em, Wah, sebelumnya ya saya ikut prihatin ya dengan berita yang tadi Tono dengar ya. Hati saya Iya. juga sedih kalau Mm. mendengarkan soal bagaimana orang-orang tua bisa sampai meminta anaknya sendiri ya untuk Iya. membunuh dirinya sendiri ya. Iya. Wow, Mm. itu luar biasa sekali ya. Iya. Em, Mungkin fenomena semacam ini begini ya, tidak hanya terjadi di dalam sebuah negara tertentu saja, Mm. tetapi ini saya rasa merupakan sesuatu hal yang terjadi secara global di berbagai lapisan masyarakat. Tadi di sepak bola juga ada, di permainan game itu juga ada loh. Jadi Yes, kalau yes. misalnya game online gitu ya kan, kalau game online kan kita mesti mainnya bareng-bareng tuh Iya. bersama dengan satu kelompok. Nah mungkin bisa aja ada kan ya kalau yang satu orang nggak terlalu pinter tuh mainnya, sehingga Iya. membuat kelompoknya dia kalah. Nah itu saya dengar dia bisa, jadi pernyataan gini, kill yourself. Ya, sama seperti dengan yang tadi si papa ini tadi, kill yourself itu sudah merupakan apa? Terms yang mudah sekali untuk diucapkan karena dia bikin kalah, kill yourself. Ini saya rasa memang sebuah fenomena yang kita perlu aware bersama-sama gitu ya. Tadi kita udah bahas di depan, kenapa sih orang itu bisa sampai mengucapkan kata-kata demikian ya, mulutmu harimaumu, Iya. perkataan-perkataan yang bisa orang lain. Iya. Kalau kita berbicara tentang manusia gitu ya, itu tidak bisa terlepas dari pengalaman yang kita alami. Manusia itu kan kompleks ya, ada pikiran, ada perasaan, ada perilaku. Nah, kalau hate speech ini mungkin dari perasaannya dia yang keluar ke perilakunya dia. Tadi yang saya sudah sempat ungkapkan di depan bahwa kemungkinan besar orang yang melakukan hal-hal demikian adalah orang-orang yang sebetulnya lack of love. Nah, ini yang kita perlu garis bawahi ya. Jadi kalau kita mau
meminimalisir supaya konten-konten kebencian ini atau perkataan-perkataan kebencian ini tidak bertambah besar, ya we spread love. Karena antidote dari hate, jadi obat penawar dari kebencian itu adalah compassion atau belas kasihan. Jadi kalau kita bisa Ya, mungkin ada gangguan teknis nih ya. Cimega terputus, tetapi nggak apa-apa, kita tetap lanjutin ya. Jadi tadi Cimega sudah membahas mengenai hate speech ini ya. Jadi sobat hati yang gembira, kalau kita melihat ya, kita ini semua tergantung dari lidah ya, lidah kita ya. Jadi lidah kita ini, lidah yang kecil ini ya, mampu mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti orang ataupun bisa memberikan semangat sama orang lain. Dan lidah ini yang kecil ini ternyata sangat besar kuasanya. Nah, kalau kita nggak pintar-pintar mengendalikan lidah kita ya, mengendalikan kata-kata kita, ini bisa berbalik arah untuk menyerang kita kembali ya, atau menjadi satu senjata makan tuan ya. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang tidak benar atau sering orang mengatakan hoax ya, seperti itu, ya bisa saja kita yang akan menerima akibatnya nanti seperti itu. Jadi saya melihat lidah ini benar-benar luar biasa ya. Mungkin kita akan tersambung lagi dengan Cimega ya. Nah, sambil kita menunggu, bagi teman-teman yang pengen komen juga atau ada satu pernah mengalami satu hal kan bisa share juga bersama-sama dengan kita. Nah, jadi sebenarnya sama seperti kalau kita sering melihat keyboard ya, sebuah keyboard yang ketika kita input maka outputnya seperti apa. Nah, itu kelihatan ya dari apa yang kita input. Nah, Cimega udah bersama-sama dengan kita kembali. Cimega? Ya. Ya, suaranya agak kecil sedikit. Sorry, ya. Tono bisa dengar aku? Oh, sorry. Okay. Kedengaran, tapi mungkin volumenya yang kecil ya, Cimega ya. Sekarang udah bisa? Sekarang bisa dengar? Teman-teman yang mendengarkan bisa dengar suara Cimega? Oke, ya, coba. Ya. Ya, terdengar tapi tetap kecil ya, tapi nggak apa-apa lah ya, Ci. Sekarang apakah bisa terdengar, Tono? Ya, oke. Kalau di saya tetap kecil, saya nggak tahu. Teman-teman yang dengerin gimana? Apakah bisa tetap dengar suara Cimega dengan jelas? Oke. Bisa komen? Apakah teman-teman yang lain bisa dengar suara saya? Ya, mungkin boleh, Ci. Ngomong lagi, Ci. Apakah teman-teman yang lain bisa dengar suara saya? Ya, thank you responnya. Oke, kayaknya nggak bisa dengar kah? Oh, dengar. Oke, thank you, Helen Melody. Ya. Tadi sampai mana tadi? Sorry ya, sampai tadi sempat terputus sebentar. Yeah. Thank you, Eva, Deborah, Cileni. Ya, gimana Cimega tadi? Lanjutin yang tadi? Iya. Yeah. Tadi kita bicara sampai ke awareness kali ya, bahwa orang-orang yang mungkin sebagai pengucap ya kata-kata yang berkontenkan kebencian, mungkin sebenarnya mereka ada kebutuhan-kebutuhan di dalam dirinya itu yang juga tidak terpenuhi, seperti kebutuhan kasih sayang, mungkin kekurangan kasih sayang, kekosongan di dalam diri ya.
sehingga mereka bisa memproyeksikan rasa nggak puas di dalam hidup itu kepada orang lain. Nah, jadi mungkin kita bisa sama-sama belajar untuk aware sebetulnya apakah kita juga sempat ya mengucapkan kalimat-kalimat demikian kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin nggak sampai hate speech yang gede sekali, yang tinggi sekali sampai ngata-ngatain pakai binatang atau yang sampai downgrade, tapi kata-kata yang melecehkan, meremehkan. Nah, itu kan juga bisa menyakiti orang lain juga. Itu yang kita sepertinya ada gangguan lagi ya dengan koneksi jaringan dari Cimega. Tapi benar apa yang dikatakan tadi Cimega ya. Ya Ci, gimana Ci? Sudah bisa? Ya. Ya. Jangan head speech ya Ci. Kita malam Jangan head speech ya. Agak nakal ya. Sabar ya. Ya, ya. Iya, iya, kira-kira begitu. Orang-orang yang mungkin saya bisa tambahkan satu hal ya, sehingga kita bisa aware mengenai masalah kebencian ini ya. Orang-orang yang memiliki kebencian di dalam dirinya itu dibuktikan ya di dalam banyak penelitian. Mereka bisa rentan terhadap penyakit fisik, karena kalau kita benci, fisik yang menyerang fisik juga. Jadi kalau kita benci sama orang, nggak suka sama orang, nggak terima sama orang, terus mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan sama orang, di dalam diri kita, tubuh kita, itu reaksi fisiknya itu sama dengan kalau kita marah. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus setiap hari, itu bisa mempengaruhi tekanan darah, mempengaruhi kerja jantung juga. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus menjadi pattern dalam kehidupan kita, itu sama aja loh sebetulnya ya, harimaunya kita keluarnya ke orang lain, tapi juga bisa berbalik kepada diri kita sendiri juga. Gitu. Jadi kita memang perlu benar-benar berhati-hati menjaga diri kita, supaya kita juga bisa lebih bersih ya, hati kita dari hal-hal yang mungkin negatif, hal-hal yang mungkin jadi, bisa ternyata tadi saya sempat ngomong ya ketika Cimega terputus koneksinya, saya mengatakan bahwa kata-kata kita ini bisa keluar dari mulut kita ini semua tergantung dari lidah kita ya. Jadi ketika kita mempunyai lidah, maka kita bisa mengeluarkan suara dan kata-kata itu. Dan ternyata lidah nih kalau di makanan nih ya, sop lidah itu biasanya sop lidah lebih susah dicari tuh ya, lebih mahal dibanding sop daging biasa ya. Yang suka sop lidah ya. Iya betul ya. Dan ternyata lidah yang kecil ini benar-benar punya satu power ya, punya satu kuasa yang dapat bisa menghancurkan seseorang atau bisa membangkitkan seseorang ya. Nah sebenarnya saya melihat ya ketika saya terlahir di Indonesia ya, Mas ya. Saya senang sekali ya, maksudnya dengan Indonesia ini. Dari awal dari pimpinan kita yang pertama kali ya, Presiden Soekarno-Hatta itu ya. Ketika dia speech ya, ketika dia pidato atau ketika dia proklamasi ya. Sebenarnya pada saat itu 17 Agustus itu ya sebenarnya Indonesia belum merdeka ya, masih Indonesia masih tetap posisi dalam keadaan terjajah ya. Tetapi di sini Bung Karno dan Bung Hatta ini memberikan satu speech, satu proklamasi ya, satu efek yang membangkitkan semangat anak-anak muda, semangat bangsa pada saat itu. Jadi dia proklamirkan ya kemerdekaan ya. Artinya ya saat itu ya kita masih keadaan terjajah, tetapi dengan satu kata-kata penyemangat ya dari seorang pimpinan dari negara kita ini, itu yang membuat sampai adanya juga anak-anak muda membuat Sumpah Pemuda ya. Jadi kata-kata yang positif, kata-kata yang mendukung, yang support, yang keluar dari seorang pemimpin itu akan mempengaruhi banyak orang gitu ya. Dan termasuk kita dimanapun kita berada, baik kita di tempat kerja kita, di keluarga kita,
Apa nih yang keluar dari Ya. kata-kata kita? Kalau mengandung ujaran kebencian, saya yakin dan percaya itu akan menghancurkan seseorang atau menyakiti hati seseorang. Makanya kita waktu itu sering dengar sakitnya di sini ya, Ci. Sakitnya itu di sini gitu. Kenapa bisa sakit di sini? Karena Ya. kita dengar satu kata-kata dari sini, masuk ke sini, turun ke sini ya. Jadi di sini kalau udah masalah nih, di hati kita itu udah masalah, maka itu akan menimbulkan hal-hal negatif Ya. yang lainnya Ya. di dalam tubuh kita ya. Yang seperti tadi Cimega juga mengatakan mempengaruhi tekanan darah kita, kesehatan jantung kita. Wow, itu Betul. benar-benar ya kuasa kata-kata itu ya. Dan banyak juga orang yang biasanya hidup Ya. dari kata-kata orang nih, Ci ya. Terutama biasanya wanita nih ya. Betul. Terutama ya. Kalau istri saya nih ya, Ci ya, contoh ya, ditanya, sayang kamu lihat aku gemukan ya. Nah, pertanyaan itu berbahaya nih bagi suami-suami ya. Kalau istri udah tanya itu, kamu lihat aku gemukan nggak? Secara logika, ya emang saya lihatnya sih gemukan. Gemukan loh, Ci. Tapi kalau kata-kata saya keluar, ya kamu gemuk, hati-hati. Istri yang jadi harimau ya. Seperti itu ya, Ci. Jadi, ini benar-benar sangat mempengaruhi respon seseorang juga ya. Jadi ketika kata-kata kita negatif, respon dari orang kita juga bisa aja negatif ya. Bisa aja negatif, masih paling bisa negatif juga ya. Istilahnya ketika dia marah juga ya, seperti itu Ci ya. Nah, apakah Cici punya pengalaman-pengalaman sama mungkin suami atau apa? Ya. Sama ya. Iya, sama lah ya pengalamannya, sama kayak kamu. Memang kalau menghadapi seorang wanita ya, para pria perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan kata-katanya. Lebih baik perkatakanlah hal-hal yang baik, Waduh. yang mendukung, yang ini sudah ada lagunya, nah itu akan langit membuat ketujuh ya. istri-istri terbang ke langit ketujuh. Emang karena wanita ingin Gitu ya, dimengerti benar ya, Ci ya. Iya, iya. Iya, boleh. Kayaknya lain kali kita perlu ngobrolin deh ini ya tentang relasi suami istri ya. Mengenai apa yang kita bahas malam ini, mungkin apakah ada pandangan-pandangan atau kesimpulan ya dari Cici kalau mengenai hate speech ini sebenarnya bagaimana sih? Apakah ada trik-triknya biar kita bisa menghindari hal-hal seperti ini, ataupun ketika kita yang sudah mengalami, kita yang mengalami ya hate speech ini, kita yang alami, bukan kita yang lakukan ya. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi seperti itu kalau menurut pandangan dari Ci Mega ya? Ya. Mungkin kalau dari sisi kita sebagai yang mengucapkan ya, tadi kita udah bahas ya beberapa poin ya di depan. Mungkin yang bisa saya katakan adalah kita perlu aware dengan apa yang muncul dari mulut kita itu sebetulnya berlatar belakangkan apa, gitu. Ketika kita mengucapkan kalau kepada seseorang ya, kalau hate speech ini kan bisa kepada individu, person, atau kepada sebuah kelompok, gitu. Mungkin kalau kepada person kita bisa memikirkan alasannya apa ya, kira-kira apa ya yang ada di balik latar belakang saya memperkatakan hal-hal yang negatif tentang orang ini, yang menyerang tentang orang ini. Apakah itu berdampak baik buat dia, berdampak baik buat saya. Nah, cuman awareness ini kita perlu jujur ya kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, ketika kita banyak sekali mengucapkan kata-kata kebencian, nah sebetulnya apakah itu dilatar belakangi oleh juga rasa kesepian di dalam diri kita? Itu yang kita juga mesti aware. Jadi tadi yang saya katakan tentang latar belakang, kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri,
apa sih, kenapa sih kita tuh melakukan hal-hal demikian? Karena tentunya kita dari sepanjang percakapan kita ini tadi kita sepakat ya bahwa hate speech hanya memberikan hal yang negatif. Apakah kita mendapatkan kepuasan ketika kita menyakiti orang lain? Nah, sebetulnya kalau kita sampai ya mendapatkan kepuasan ketika kita menyakiti orang lain, kita tuh sebetulnya juga sedang menderita, gitu ya. Karena manusia itu diciptakan to love and being loved. Kira-kira Tono setuju nggak? Kita diciptakan itu untuk mencintai dan dicintai, mengasihi dan dikasihi, untuk belong, dimiliki oleh orang lain dan memiliki orang lain di dalam sebuah komunitas yang menyenangkan, sehat, saling mendukung, saling support dan sebagainya. Dari situ kita baru bisa mendapatkan kepuasan di dalam kehidupan dan tentunya relasi kita dengan Tuhan juga. Tapi ketika kita terus-menerus hidup dalam kebencian, dalam rasa sakit, saling serang sana, serang sini, nah itu kan melawan tujuan awalnya manusia itu diciptakan. Jadi mungkin saja orang tersebut sedang menderita juga. Nah itu yang perlu dipikirkan. Jadi kalau memang kita ada rasa menderita itu juga, ya let's stop and spread love kepada satu sama lain. Karena kita semua diciptakan oleh Tuhan sama ya derajatnya di mata Tuhan, bukan warna kulit, bukan ras, bukan agama, dan juga bukan mungkin kebangsaan ya. Kita berasal dari negara mana dan negara mana. Kita di mata Tuhan kan sama. Kira-kira seperti itu. Kalau orang yang menjadi korban ya, istilahnya ya, korban, kalau kita masih bisa stand up untuk diri kita sendiri ya, membela diri kita sendiri, ya lakukanlah itu, stand up untuk diri kamu sendiri. Jadi berani untuk, saya nggak pakai kata melawan ya, berani untuk berkata tidak. Jangan perlakukan saya seperti ini, karena itu tadi kita semua sama-sama berharga di mata Tuhan. Tapi kalau misalnya serangan-serangan ini sudah cukup banyak, cukup menekan, ya memang kita memerlukan pertolongan orang lain. Jadi memang kita melihat ya, kalau saya menggambarkan ini memang seperti sebuah pohon ya Ci ya. Jadi sebuah pohon yang dia akan menghasilkan buah yang baik, artinya buah yang manis, buah yang enak dimakan ketika akarnya itu benar-benar sehat, akarnya bisa mencapai mineral-mineralnya di bawah tanah itu, dia bisa mendapatkan makanan yang baik, air yang cukup, sehingga pohon itu bisa bertumbuh dengan baik, buahnya lebat seperti itu, yaitu semua dari sumbernya ya, dari akarnya. Nah jadi kalau mulut kita, perkataan kita ini benar-benar akarnya itu dari ya hati pikiran kita ya. Kalau hati pikiran kita ini diisi dengan yang semua yang baik, yang manis didengar ya, semua yang positif, artinya secara otomatis pasti yang keluar adalah kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menghina seseorang atau membuli seseorang, seperti itu ya Cie. Walaupun kita di posisi yang misalnya kita tertekan atau kita posisi yang seharusnya kita marah ya, tetapi ketika kita bisa kendalikan dan sumber kita itu baik ya, sumber kita itu bagus, maka kita bisa mengelola setiap perkataan kita ya. Dan memang ya Ci, saya sering, karena saya ini orangnya lebih sanguin ya, kalau Cici konselor tahu nih tentang temperamen ya, kadang orang sanguin itu lebih cepat berkata-kata dibanding berpikir dulu ya. Jadi kadang saya sama istri saya juga, karena saya suka bercanda ya Ci ya, kadang istri saya bisa marah ternyata, padahal maksud saya bercanda Ci ya. Bercanda tapi dia bisa marah. Nah jadi ini hal-hal yang sering terjadi, tetapi saya dengan hal-hal yang terjadi seperti itu saya semakin belajar ya, saya semakin belajar bahwa bercanda itu ternyata ada porsinya, ada tempatnya gitu ya. Ketika mungkin pasangan kita lagi pengen bicara serius, ya udah kita belajar untuk bicara juga dengan serius atau mendengarkan gitu ya, mendengarkan apa yang dia bicarakan. Wow, luar biasa, nggak terasa bentar ya ngobrol sama konselor memang beda nih ya, udah 50 menit aja ini nggak berasa gitu ya.
Mungkin sebagai Iya. ya, ya kita berharap teman-teman viewer yang hari ini mendengarkan kita boleh mendapatkan manfaat ya dari diskusi kita, sharing kita pada malam hari ini. Mungkin kalau saya bisa tambahkan, tadi kan Tono ngomongnya tentang pohon berbuah, buahnya itu kan mesti berasal dari akar yang kuat, dari mineral yang didapatkan, jadi dari akar ya. Mungkin kalau kita secara secara manusia kan membutuhkan support system, ya. Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan supaya hidup kita juga bisa menjadi hidup yang berbuah, menghasilkan nilai-nilai yang positif, kita juga mesti mendapatkan support system atau komunitas di tempat-tempat yang positif juga. Iya. Contohnya adalah di komunitas yang dua ini, Tono, Hati yang Gembira dan BCS Jakarta. Silakan. Silahkan follow dan silahkan ikutin untuk semua IG live kita ya, yang topik-topiknya kita susun untuk saling membangun kita semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih positif dan bisa berbuahkan. Oke, terima kasih banget ya Cimega udah hari ini menjadi narasumber kita nih. Banyak hal yang kita bisa pelajarin ya. Dan benar-benar mari kita belajar mengendalikan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita sehingga bukan menjadi harimau ya. Nah, sekian, terima kasih. Nanti jumpa lagi minggu depan ya dengan topik-topik yang menarik juga ya, pastinya Cimega ya.